Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Saldi Isra, SH.MPA, selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat datang pula kepada yang terhormat Bapak Fitra Bukari, SH.MSI MH, selaku founder dari Advokat Konstitusi. Selamat datang pula kami ucapkan kepada perwakilan dari Raja Grafindo Persada, perwakilan dari Mahkamah Konstitusi, peserta sekolah konstitusi, serta tak lupa saya menyapa para hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Kuliah Umum dan Pembukaan Sekolah Konstitusi bersama Profesor Saldi Isra, SH.MPA. Senang sekali saya Maria Francisca selaku Master of Ceremony bisa memandu jalannya acara, mulai dari pembukaan, inti acara hingga penutup. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, untuk kehikmatan dan kelancaran acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Secara khusus, marilah kita panjatkan doa bagi para korban COVID-19 yang telah gugur, pasien COVID-19 yang sedang dirawat, semoga lekas disembuhkan, tenaga kesehatan yang sedang berjuang, serta marilah kita berdoa bagi Ibu Pertiwi agar segera pulih dari wabah pandemi. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. srenasional.com. Berdoa selesai. Kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk bisa unmute karena acara untuk menjaga kelancaran acara. Acara kuliah umum hari ini diselenggarakan oleh Advokat Konstitusi sebagai salah satu platform media sosial yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang hukum tata negara. Platform ini dibentuk pada Februari 2020 dengan memanfaatkan media Instagram dan juga kanal YouTube. Seiring berkembangnya waktu, Advokat Konstitusi sebagai salah satu platform edukasi konstitusi telah berkembang dan mengantongi 20.000 followers di Instagram. Dan saat ini telah merambah ke berbagai akun sosial media seperti TikTok, LinkedIn, serta website. Tentunya, 1 tahun pasca Advokat Konstitusi lahir, sudah banyak agenda acara yang diselenggarakan. Salah satunya adalah Sekolah Konstitusi. Program Sekolah Konstitusi merupakan program yang dijalankan oleh konten kreator Advokat Konstitusi guna mengkaji sisi historisitas, rasionalitas, dan juga aktualisasi. Setelah sukses di tahun pertamanya, kini program Sekolah Konstitusi hadir dengan mengangkat tema khusus, yakni kekuasaan legislatif di Indonesia. Mengawali Sekolah Konstitusi, pada kesempatan kali ini, Advokat Konstitusi berkolaborasi dengan Raja Grafindo Persada dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi mengadakan kegiatan kuliah umum bersama Profesor Saldi Isra SH.MPA dengan topik Sistem Pemerintahan Indonesia. Namun, terlebih dahulu kita akan mendengarkan welcoming speech dari Bapak Fitra Bukari SH.MSI MH selaku founder dari Advokat Konstitusi sekaligus merupakan prinsipal dari Sekolah Konstitusi. Kepada Bapak Fitra Bukari, saya persilahkan. Terima kasih, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang mulia Prof. Saldi Isra. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kali ini. Serta untuk seluruh peserta Sekolah Konstitusi kedua dan seluruh peserta kuliah umum Prof. Saldi Isra sekaligus bedah buku Prof. Saldi Isra yang berjurus Sistem Pemerintahan Indonesia. Izin melaporkan, Prof, Sekolah Konstitusi ini merupakan program unggulan kami selaku platform media sosial edukasi konstitusi, bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman konstitusi kepada masyarakat luas. Pada kesempatan kali ini kami mengambil tema kekuasaan legislatif di Indonesia. Setelah sebelumnya di tahun lalu kami mengambil negara dan konstitusionalisme.
Tujuannya adalah untuk membedah setiap pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan kesejarahan, pendekatan teoretik, dan pendekatan praktik. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema kekuasaan legislatif di Indonesia, dan itu akan kami bahas secara melalui 3 pendekatan itu. Materi-pemateri yang kami hadirkan insya Allah representatif dan tidak berafiliasi pada politik, partai-partai politik. Kami juga mengambil materi dari segi gendernya, ada 2 narasumber dari perempuan, dan juga ada 1 narasumber dari Indonesia Timur, yaitu anggota DPD Bapak Philip. Peserta di sini Prof ada 90, tapi nanti di setiap sesinya akan kami buka, baik itu melalui Zoom, apakah nanti melalui YouTube juga, jadi peserta yang lain bisa mengikuti dengan baik. Yang spesial adalah nanti di coachingnya. Nanti di coachingnya itu mereka akan membagi atau mengulas pasal-pasal konstitusi dari segi historisitas, rasionalitas, dan aktualitas. Untuk materi sistem pemerintahan Indonesia, nanti kami persilahkan kepada Prof. Saldi Isra untuk memaparkan materi bukunya, karena mengapa kami pilih buku sistem pemerintahan Indonesia ini ada asbabun nuzulnya nih. Waktu itu kami pernah bertanya kepada follower konstitusi, dari sekian banyak buku Prof. Saldi ini mana yang mau dibedah gitu. Nah, kebetulan yang paling banyak dipilih adalah buku sistem pemerintahan Indonesia. Nah, saya juga kebetulan memang penasaran dengan isi buku ini, dan teman-teman di sini juga pasti penasaran dengan apa isi buku ini. Yang saya tahu, buku sistem pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Prof. Saldi ini merupakan istilahnya magnum opusnya dari Prof. Saldi, ya, masterpiece-nya dari Prof. Saldi. Nanti kami persilahkan dan teman-teman di room Zoom meeting ini bisa menyimak dengan baik, dan nanti ketika ada pertanyaan bisa mengajukan ke kolom komentar ataupun bisa melalui raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Mungkin itu saja Prof. Saldi, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu Prof. Di tengah pandemi yang sangat sangat berbahaya ini, kita semua dituntut untuk tetap menjaga kesehatan. Kami senang sekali Prof. Saldi sehat, dan teman-teman dari Mahkamah Konstitusi sehat, juga teman-teman dari Raja Grafindo semoga bisa diberikan kesehatan. Saya dapat informasi Mbak Heni yang selama ini berkomunikasi dengan kami mengalami terkena penyakit COVID-19. Semoga teman-teman dari Raja Grafindo, Mahkamah Konstitusi juga bisa sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, semoga dapat menyimak kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Maria. Terima kasih kepada Bapak Fitra Bukhari atas sambutan yang diberikan. Kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk mute mikrofon agar acara dapat berjalan dengan lancar. Baik, agenda selanjutnya adalah pembukaan Sekolah Konstitusi yang secara langsung akan dibuka oleh Prof. Saldi Isra, SH, MPA. Kepada Prof. Saldi Isra sekiranya berkenan untuk membuka Sekolah Konstitusi pada tahun ini. Dipersilahkan kepada Prof. Saldi Isra. Terima kasih Mbak Maria, Mas Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga kita semua yang ada di sambungan ini selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan doa kita kepada semua yang terpapar COVID segera disembuhkan, dan bagi mereka yang sudah mendahului kita supaya dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak akan berpanjang mukadimah karena tadi sudah dihantarkan oleh Mas Fitra, orang yang paling tahu asbabun nuzul mengapa kegiatan ini diadakan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
saya nyatakan Sekolah Konstitusi yang diadakan oleh Advokat Konstitusi secara resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Saldi Isra yang telah berkenan membuka Sekolah Konstitusi. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya. Baik, selanjutnya kita akan masuki agenda inti pada hari ini, yakni kuliah umum oleh Profesor Saldi Isra, SH.MPA, yang akan dipandu oleh salah satu konten kreator advokat konstitusi, yakni Saudara Haryo Danang Pambudi. Saudara Haryo Danang Pambudi merupakan mahasiswa tingkat akhir di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Haryo untuk memimpin jalannya kuliah umum pada hari ini. Kepada Saudara Haryo dipersilahkan. Terima kasih Kak Maria atas perkenalannya, sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Prof. Saldi, Bang Fitra. Dan saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, beserta peserta Sekolah Konstitusi 2.0. Yang pada hari ini kita bisa berkumpul, kita akan berdiskusi banyak hal soal sistem pemerintahan Indonesia. Barangkali juga saya mengharapkan teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya, karena memang kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini gitu, dan harapannya memang agar segera berlalu lah gitu di Indonesia. Dan tadi juga sudah dibuka teman-teman oleh Prof. Saldi mengenai Sekolah Konstitusi, dan memang kali ini juga sudah dipaparkan tadi oleh Bang Fitra mengenai apa sih gitu kegiatan kita hari ini. Kita akan berdiskusi pagi ini dalam acara Studium Generale atau kuliah umum Sistem Pemerintahan Indonesia yang akan nanti dipaparkan oleh Prof. Saldi. Itu barangkali juga kalau misalkan tadi Prof. Saldi juga telah membuka Sekolah Konstitusi yang memang merupakan salah satu program unggulan dari Advokat Konstitusi sebagai platform media edukasi konstitusi di Indonesia gitu. Dan saya kira sudah sangat berkembang cukup pesat ya gitu, dan mungkin bisa dibilang kalau misalkan sangat optimis ya gitu, kita sebagai platform yang terbesar barangkali ya gitu untuk media edukasi konstitusi. Dan kalau misalkan soal SK teman-teman, kita saya juga dan Kak Maria yang merupakan tadi alumni dari Sekolah Konstitusi Jilid pertama kemarin itu membahas soal negara dan konstitusionalisme. Jadi kita belajar banyak hal soal bab 1 sampai bab 6 Undang-Undang Dasar, dari mulai segi historitas, rasionalitas hingga aktualitasnya, bersama narasumber-narasumber yang hebat gitu. Barangkali misalkan disebut satu-satu, ada Prof. Nima, Prof. Jimli, Mas Pan Muhammad Faiz, Mas Zainal Arifin Mokhtar, dan lain banyak sebagainya gitu. Dan memang kali ini hanya terbatas untuk sekitar 90 peserta gitu. Dan mungkin barangkali teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti Sekolah Konstitusi, stay tune aja karena nanti pasti akan ada Sekolah Konstitusi Jilid 3 gitu. Jadi harapannya teman-teman pun jangan lupa follow IG Advokat Konstitusi dan Sekolah Konstitusi. Nah, barangkali sudah tidak usah berlama-lama lagi ya gitu, karena nampaknya teman-teman sudah pasti membawa banyak catatan gitu mengenai apa yang ingin ditanyakan soal sistem pemerintahan Indonesia. Dan juga saya mengingatkan untuk teman-teman, jadi nanti acaranya akan dimulai dengan pemaparan dari Prof. Saldi sampai pukul 11 lebih 5 menit. Lalu kita akan lanjut ke sesi diskusi di mana teman-teman boleh untuk memberikan pertanyaannya via kolom chat. Nanti diberikan pada panitia yang akan memilih teman-teman. Jadi nanti teman-teman pun coba siapkan dan tulis pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, karena jangan lupa nanti di akhir akan ada giveaway buku untuk pertanyaan terbaik. Begitu barangkali untuk rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersilakan Prof. Saldi untuk memaparkan. Silakan Prof. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Advokat Konstitusi yang sudah mengundang saya untuk mengantar atau pengantar awal diskusi dalam rangka pembukaan Sekolah Konstitusi 2.0 pada pagi hari ini. Dan semoga diskusi kita hari ini juga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya ya. Siapa tahu nanti hasil diskusi kita hari ini ada tambahan-tambahan bahan untuk saya memperbaiki, menambah apa yang sudah saya tulis di buku ini. Jadi
ini buku yang jadi rujukan kita untuk diskusi hari ini, sistem pemerintahan Indonesia, yang tadi kata Mas Fitrah, magnum opus, sebetulnya nggak boleh disebut magnum opus, karena apa namanya, akan terus ada update ke depan, siapa tahu nanti akan ada lagi karya setelah ini yang dianggap oleh banyak orang bisa lebih baik. Nah, sebetulnya buku ini, teman-teman sekalian, berkorelasi dengan buku pergeseran fungsi legislasi. Jadi di buku ini saya menceritakan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sistem presidensil, dan buku pergeseran fungsi legislasi ini sebetulnya bercerita penyimpangan dari sistem presidensil secara umum yang dipahami. Jadi di buku ini diceritakan bahwa ada perbaikan terhadap sistem pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusi, dari apa yang dirumuskan di konstitusi, tetapi apabila diletakkan dalam kerangka umum proses legislasi justru agak menyimpang. Ini satu hal yang saya katakan tidak sejalan dengan model legislasi untuk sistem presidensial. Jadi ini buku yang sebetulnya berkait dua-duanya, kalau nanti teman-teman mau mendalami. Nah, izinkan saya menjelaskan mengapa menjadi penting menelusuri kembali perdebatan sekitar sistem pemerintahan Indonesia. Karena sampai hari ini secara akademik sebelumnya masih sangat banyak perdebatan bagaimana sih sistem pemerintahan Indonesia itu sesungguhnya. Perdebatan ini muncul karena rumusan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita pernah menggunakan sistem yang berbeda di bawah Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan praktek yang itu berbeda sebetulnya antara apa yang dipraktekkan di awal kemerdekaan dengan yang dipraktekkan tahun 59 sampai tahun 1999. Nah, tahun 1999 terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mempertahankan sistem presidensil. Pertanyaan yang kerap muncul, yang acap kali muncul adalah sistem presidensil mana yang harus dipertahankan. Makanya para ahli kemudian mengatakan sebetulnya yang dilakukan bukan hanya mempertahankan, tapi adalah melakukan pemurnian terhadap sistem pemerintahan yang ada, sehingga kemudian lebih dekat dengan sistem pemerintahan presidensil yang ada di kerangka teori akademik yang selama ini kita pahami. Nah, lalu kemudian ada desain di konstitusi, lalu setelah itu ada prakteknya yang menimbulkan banyak perdebatan. Saya berharap forum yang sangat terbatas ini, saya bisa menjelaskan secara ringkas kira-kira perkembangan sistem pemerintahan Indonesia ini. Dan di judul kecil buku ini, saya memang menyebutkan pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensil. Dan di buku ini pun kalau dilihat, ada dua gambar yang sangat historis, yang sangat historik. Gambar yang pertama itu ada pidato Syahrir, itu adalah ketika berubah praktek sistem presidensil di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sistem parlementer, dan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama ketika itu. Ini gambarnya. Yang kedua, ini ada gambar sidang umum MPR yang mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam itu terjadi pemurnian atau purifikasi sistem presidensil seperti apa yang termaktub dalam beberapa pasal hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya berupaya menjelaskan ini secara pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti bisa menimbulkan banyak diskusi, banyak perdebatan, dan perdebatan-perdebatan itu kemudian akan mencarikan titik temu
kira-kira ini sudah cocok, harus diperbaiki dan segala macamnya. Apalagi kita sekarang sedang mendengar mau ada perubahan kelima yang sedang dirancang oleh MPR, dan kita berharap kalau mau melakukan perubahan, tentu soal sistem pemerintahan ini termasuk poin yang harus dipertimbangkan oleh para perencana perubahan kalau memang perubahan itu akan dilakukan. Izinkan saya memulai kuliah ini dengan mengutip pendapat pendapat yang sering atau kerap kita rujuk ketika menjelaskan apa itu konstitusi, fungsi dasarnya. Salah satu pendapat yang sering dirujuk oleh para penulis hukum tata negara, terutama di Indonesia atau termasuk di Indonesia, adalah pendapat Ware dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ware mengatakan begini, a constitution is a written document which describes. Jadi katanya konstitusi adalah dokumen tertulis yang menjelaskan the whole system of government of a country, the collections of rules which establish and regulate or govern the government. Inti yang hendak dikatakan oleh Ware dalam bukunya adalah konstitusi dalam pengertian tertulis sebetulnya adalah sebuah kerangka umum, kerangka dasar yang menjelaskan keseluruhan sistem yang digunakan oleh sebuah negara. Di dalamnya adalah kumpulan aturan, katanya, yang mengatur bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahan. Jadi, jika ada orang bertanya, konstitusi itu sebetulnya dia kerangka umum. Kerangka umum yang menjelaskan kira-kira desain minimal sebuah negara. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang Dasar negara manapun, makanya kita akan ketemukan kira-kira negara ini menganut sistem bernegara yang bagaimana. Ada konstitusi yang secara eksplisit menjelaskan bahwa sistem hubungan pusat dan daerahnya adalah menganut model negara kesatuan atau unitary state. Ada juga konstitusi yang secara eksplisit mengatakan bahwa negaranya menganut negara yang model federal. Itu bisa kita baca di dalam konstitusi. Tapi jarang sekali kita baca dalam konstitusi, ada konstitusi yang secara eksplisit mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang kami anut atau yang dianut oleh konstitusi ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Atau ada pasal dalam konstitusi yang mengatakan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Atau ada konstitusi yang menyatakan bahwa kami tidak menganut sistem parlementer, tidak juga presidensial, tapi sistem campuran. Tidak ada konstitusi yang menyebut seperti itu. Tapi dari penelusuran pengaturan yang ada dalam konstitusi, maka akan ditemukan karakteristik sistem pemerintahan dalam konstitusi itu. Jadi, kita akan bisa baca pasal-pasalnya, setelah dibaca seluruhnya, lalu kita akan menjadi paham, oh, negara ini bersistem presidensial. Oh, negara ini bersistem parlementer. Negara ini bersistem campuran. Itu setelah kita baca pasal-pasal yang ada dalam konstitusi. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan kita, izinkan saya terlebih melanjutkan dengan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Saya baca beberapa buku, misalnya buku yang ditulis oleh Mahfud MD, buku yang ditulis oleh Harun Al-Rashid, ada buku yang ditulis oleh Jayadi Hanan, ada buku yang ditulis oleh Gina Misiroglu, salah seorang penulis kayak buku panduan untuk memahami politik konstitusi di Amerika. Dan saya sampai pada kesimpulan, sistem pemerintahan itu adalah sistem yang menjelaskan
bagaimana relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Itu sistem pemerintahan. Jadi, kalau orang bicara sistem pemerintahan, pada intinya dia akan menjelaskan bagaimana korelasi atau hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Kalau dalam konteks sebuah negara misalnya, kita bicara sistem pemerintahan di Inggris misalnya, maka kita akan bicara bagaimana relasi antara chief eksekutif dengan para jajaran eksekutifnya, Perdana Menteri dengan menteri-menterinya, berhubungan dengan pemegang kekuasaan legislatif, dalam hal ini parlemen Inggris. Kalau kita bicara sistem pemerintahan di Amerika, maka kita akan menjelaskan bagaimana relasi antara presiden dengan senat, dengan house, atau hubungan antara presiden dengan Kongres Amerika Serikat. Artinya kalau itu diturunkan ke dalam konstitusi Indonesia setelah perubahan, tentu kita akan menjelaskan bagaimana hubungan antara presiden dengan DPR, hubungan antara presiden dengan DPD. Kalau kita mau meletakkan juga MPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dan itu masih dalam perdebatan, bagaimana hubungan presiden dengan MPR? Karena ternyata ada relasi itu, terutama dalam proses pemakzulan presiden, ada ruang relasi antara presiden dengan MPR. Nah, ini perlu dikemukakan untuk kita, supaya kita tidak terlalu melebar menjelaskan. Kalau bicara sistem pemerintahan itu, pada intinya itu adalah gambaran atau potret relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Teman-teman sekalian yang ikut webinar ini, kalau orang bicara relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif, itu harus dirujuk dengan bagaimana terbentuknya kekuasaan eksekutif itu sendiri dan terbentuknya kekuasaan legislatif. Dalam negara yang menganut model sistem parlementer seperti Inggris, Malaysia misalnya, atau Thailand, atau Jepang misalnya, kita ambil yang bersistem parlementer, negara yang memilih model sistem pemerintahan parlementer, pemilihan umum cuma diadakan 1 kali. Dalam maksud, hanya ada 1 pemilihan, yaitu pemilu untuk memilih anggota legislatif. Tidak pernah ada pemilu dalam sistem parlementer untuk memilih Perdana Menteri. Di Jerman misalnya, tidak ada pemilu untuk memilih kanselir, tapi yang hanya pemilu untuk memilih anggota parlemen. Hasil pemilu parlemenlah nanti akan menentukan komposisi di lembaga perwakilan. Kita pahami semua, biasanya partai yang memperoleh suara mayoritas, itu kemudian akan diberi otoritas konstitusional untuk membentuk eksekutif, membentuk pemerintahan. Berbeda dengan sistem parlementer, di sistem presidensial, pemilu selalu diadakan 2 kali. Baik itu dilaksanakan pada saat yang bersamaan maupun berbeda. Ada pemilu untuk memilih anggota legislatif, ada pemilu untuk memilih eksekutif. Atau presiden misalnya, kalau kita contohkan Amerika dan Indonesia. Makanya dalam sistem presidensial, daulat rakyat itu diberikan kepada parlemen, muncullah konsep supremasi parlemen. Jadi konsep supremasi parlemen tidak bisa digunakan dalam sistem presidensial, sementara dalam sistem presidensial, daulat rakyat itu diberikan kepada 2 cabang. 1 kepada eksekutif, chief eksekutif, presiden misalnya di Indonesia atau di Amerika Serikat. 1 lagi diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif.
Kalau ini kita kembalikan kepada konsep sistem pemerintahan tadi, menjelaskan relasi antara eksekutif dengan legislatif, makanya di dalam sistem presidensial itu selalu terjadi pertarungan antara antara eksekutif dan legislatif. Karena apa? Dua-dua lembaga ini sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat. Banyak buku yang menceritakan, buku literatur yang menceritakan sistem presidensial itu sebetulnya pertarungan antara daulat yang diserahkan kepada dua lembaga yang berbeda itu. Jadi, kalau bicara potensi ketegangan dan segala macam, itu memang jauh lebih mungkin muncul dalam sistem presidensial. Karena apa? Ada dua lembaga yang diberi daulat oleh rakyat untuk mengelola negara. Tapi kalau dalam sistem parlementer, itu hanya diserahkan ke parlemen. Maka pertarungannya itu memang lebih terjadi di parlemen. Ini bisa didetailkan. Konsep bernegara, distribution of power, itu muncul dalam sistem parlementer. Tapi konsep bernegara, separation of power, itu muncul dalam sistem presidensial. Karena apa? Pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial itu secara teoritis dia terpisah. Karena tadi berasal dari proses pemilu yang juga terpisah. Tapi dalam sistem parlementer, pemegang kekuasaan atau daulat rakyat itu diberikan kepada parlemen, maka semua proses politik itu berlangsung di parlemen. Orang tidak akan pernah bisa menjadi Perdana Menteri kalau dia tidak anggota parlemen. Orang tidak akan pernah bisa menjadi menteri, wakil menteri, kalau dia bukan anggota parlemen. Jadi, eksekutif di dalam sistem parlementer itu sekaligus adalah bahagian dari legislatif. Tapi dalam sistem presidensial tidak bisa. Kalau ada seseorang terpilih menjadi anggota parlemen, misalnya terpilih menjadi anggota DPR, atau kayak di Amerika terpilih menjadi anggota Senat atau anggota DPR, tiba-tiba diminta oleh presiden menjadi menteri, dia bersedia, maka dia harus tinggalkan posisinya di legislatif. Kenapa? Tidak boleh terjadi dual function, posisi ganda pada seseorang. Tapi dalam sistem parlementer justru sebaliknya. Anda tidak akan pernah bisa menjadi eksekutif kalau tidak punya tapakan di legislatif. Jadi ini perlu dikedepankan bahwa konsep bernegara, distribution of power, itu muncul dalam praktek bernegara dengan sistem parlementer. Konsep bernegara, separation of power, itu adalah muncul dari praktek bernegara dalam sistem presidensial. Kenapa? Karena pemilu yang memulainya. Yang saya katakan tadi, pemilu presidensial dilakukan untuk memilih dua lembaga yang berbeda, yang bisa dilaksanakan terpisah ataupun bersamaan, sementara pemilu dalam sistem parlementer hanya dilakukan untuk memilih anggota parlemen. Maka banyak literatur mengatakan fokus kekuasaan dalam sistem parlementer itu ada di parlemen, sedangkan fokus kekuasaan meskipun presiden sedikit lebih menonjol dalam sistem presidensial itu ada di parlemen, lembaga perwakilan, dan ada di eksekutif. Jadi jangan kaget misalnya kalau suatu waktu terjadi ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial. Kenapa? Dia sama-sama mengelola daulat rakyat. Nah, ini banyak cerita yang harus dijelaskan terkait dengan ini. Tapi itu konsep dasar yang harus saya jelaskan kepada kita peserta kuliah studium general hari ini, supaya nanti kita bisa melihat, meneropong bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Saya sudah berikan kerangka dasar untuk memulai meneropong sistem pemerintahan Indonesia. Tentu kita akan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang didesain oleh para pendiri negara. Di buku saya yang terbaru tentang lembaga tentang lembaga negara, ada saya sentuh sedikit di bab tentang presiden. Mengapa pada akhirnya
kita memilih sistem yang pimpinan tertingginya itu dipegang oleh presiden. Padahal secara sejarah tidak ditemukan sebetulnya di Indonesia. Coba telusuri perkembangan kita sejak dari awal, itu sebetulnya lebih kepada negara kerajaan. Ada banyak kerajaan yang tumbuh di Nusantara, tapi begitu merumuskan konstitusi, kenapa kita tidak pilih negara dengan sistem kayak Inggris, kayak Jepang, kayak Belanda, atau kayak Thailand misalnya? Nah, disinilah saya menganggap para pendiri negara kita itu sangat paham dengan karakteristik kita bernegara. Pertanyaan dasarnya adalah, termasuk yang ditanyakan oleh Yamin dan Soekarno, kalau kita memilih negara kerajaan, siapa yang akan didaulat sebagai raja? Nah, akhirnya Yamin misalnya, sudahlah kalau begitu, kita pilih sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada rakyat, dan itu juga Soekarno mengatakan, yang memberi ruang kepada rakyat, siapa yang akan memimpin negara ini. Itu poin penting menurut saya yang bisa kita ambil ketika perdebatan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman sekalian, para peserta diskusi yang saya hormati, ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun di ujung kekuasaan Jepang itu para pendiri negara sebetulnya sudah membaca dengan baik model-model sistem pemerintahan yang ada ketika itu. Sudah membaca dengan baik. Misalnya, Supomo dengan begitu fasih menjelaskan bagaimana Amerika mentransfer model sistemnya ke Filipina dan bagaimana sistem itu dipraktekkan di Filipina. Para pendiri negara lain menjelaskan dengan baik bagaimana praktek parlementer. Jadi, pengetahuan para pendiri negara menurut saya sudah cukup untuk apa? Untuk membangun model sistem pemerintahan ketika itu. Tapi mereka memang tidak memperdebatkan dengan dalam, kita kira-kira mau memilih model mana. Selalu diingatkan oleh Soekarno, diingatkan oleh Rajiman, ketua BPUPK itu, ya sudahlah, perdebatan tidak perlu bertele-tele. Karena kita ini yang paling penting menyiapkan hukum dasar dan kemudian memerdekakan Indonesia. Tapi kalau dibaca risalah perubahan Undang-Undang Dasar itu, ada perdebatan yang cukup menurut saya ketika mau memilih model sistem pemerintahan. Ada voting juga yang dilakukan, apakah mau memilih model kerajaan atau memilih model yang lain. Itu ada voting yang dilakukan, jadi ada voting juga yang disebut dengan setem ketika itu, karena tidak ada kesepakatan bersama, akhirnya disetem saja katanya, di voting ketika itu. Nah, ketika membicarakan soal sistem pemerintahan, Soekarno misalnya, itu secara tegas mengatakan, membuat sistem pemerintahan, kita tidak boleh meniru model negara penjajah. Ketika itu yang dimaksud pasti menurut saya itu adalah Belanda dan Jepang, yang kita mafhum bahwa Belanda dan Jepang menggunakan sistem parlementer. Jadi ini kayak sentimen negatif juga ketika para pendiri negara Amerika Serikat menyusun konstitusinya. Perdebatan di Philadelphia misalnya mengatakan, kita tidak mau meniru model Inggris. Kita harus ciptakan model sendiri, akhirnya kayak tesis dan antitesis. Ini modelnya Inggris, tapi didesain sendiri model yang berbeda di Amerika Serikat itu. Kalau di Inggris itu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen, di Amerika didesain model sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden, tapi dirancang sedemikian rupa agar kekuasaan presiden tidak otoriter. Lalu bagaimana? Ada fungsi saling kontrol, saling cek antara presiden dengan parlemen.
Ada fungsi saling kontrol. Kalau suatu waktu presiden, parlemen itu berasal dari partai yang sama, ada di luar relasi kekuasaan pemerintahan itu ada pemegang kekuasaan yudisial Mahkamah Agung. Nah, pendiri negara itu menolak model parlementer karena sentimennya penjajah. Tetapi pendiri negara juga tidak menerima konsep presidensial yang tumbuh di Amerika, yang menjalar ke Asia, yang diterapkan di Filipina, dan berkembang di negara-negara Amerika Latin, karena pendiri negara menganggap ini terlalu liberal. Akhirnya, pendiri negara membuat konsep model sendiri. Nah, model sendiri nanti bisa kita baca di dalam pasal-pasal apa itu model sendiri, dan kemudian diikuti dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di buku ini saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan model sendiri oleh para pendiri Undang-Undang Dasar 1945. Yang jelas, para pendiri tidak menerima konsep parlementer dan menolak presidensi. Nah, setelah dibaca Undang-Undang Dasar 1945, ahli hukum tata negara, ahli ilmu politik itu bertikai cara pandang dalam memahami sistem yang dihasilkan. Di dalam buku ini, saya jelaskan secara detail, dan saya boleh klaim, buku ini adalah buku yang menjelaskan perbedaan-perbedaan pandangan di antara para pakar hukum tata negara soal melihat bagaimana sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 awal itu. Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh para pendiri negara itu. Izinkan saya misalnya mengutip 1-2 di antara yang berbeda itu. Kalau dibaca disertasinya Bapak Profesor Hamid At-Tamimi, itu dikatakan bahwa sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memang tidak sama dengan model Amerika, tapi ini adalah sistem presidensial murni. Itu kata Profesor Hamid At-Tamimi. Kemudian Profesor Sri Sumantri, di dalam bukunya Perbandingan Sistem Pemerintahan salah satunya, mengatakan, enggak, Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh pendiri negara itu bukan sistem presidensial, dan juga bukan sistem parlementer, tapi adalah kombinasi antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Itu kata Sri Sumantri. Jadi ini kombinasi. Apakah kombinasi itu bisa dianggap sebagai mix, model campuran? Ada yang menganggap ini model campuran. Tapi kalau model semi presidensial yang kita lihat model yang berlaku di Prancis, berbeda sekali dengan apa yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Makanya guru besar seperti dari UI itu Patmo Wahyono, ini sistem pemerintahan yang bermuara kepada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh MPR. Macam-macam caranya. Nah, di antara perbedaan-perbedaan pandangan itu, saya mengatakan bahwa sistem yang dihasilkan, ini di buku ini saya katakan, sistem yang dihasilkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih dekat ke sistem parlementer. Lebih dekat ke sistem parlementer. Tapi terlepas dari perbedaan itu, ini memang bangunan sistem pemerintahan yang tidak disertai dengan pemilihan umum. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, itu sistem pemerintahan yang didesain dengan model sendiri menurut para pendiri bangsa itu tidak mencantumkan
soal pemilihan umum. Tidak menyebut secara eksplisit soal pemilihan umum. Padahal tadi di awal kita sudah mengatakan, apakah sistem parlementer ataupun sistem presidensil, dia harus mencantumkan soal pemilihan umum, meskipun model pemilihan umumnya berbeda. Dan Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut itu. Tidak satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 awal itu menyebut soal pemilihan umum. Nanti derivasinya ke undang-undang baru muncul. Nah, mengapa saya katakan lebih dekat ke model parlementer? Tidak ke model presidensial. Jadi kalau ditelusuri karakter yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal dan penjelasannya, satu saja sih sebetulnya di antara karakteristik yang ada itu yang memang menunjukkan sistem presidensial. Apa itu? Karakter bahwa presiden menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Nah, satu. Yang kedua, mengapa saya katakan lebih dekat kepada sistem parlementer? Bukti sejarah ketika Undang-Undang Dasar 45 masih berlaku tahun 45, ada maklumat wakil presiden, ada maklumat pemerintah yang kemudian memunculkan Perdana Menteri Syahrir yang menempatkan kemudian Soekarno sebagai kepala negara. Itu dilakukan tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 45. Bisa kebayang nggak oleh kita? Kita berbeda dari satu sistem pemerintahan ke sistem lain, dari yang awal yang dikatakan oleh sebagian orang itu sebagai sistem presidensial, berpindah ke sistem parlementer pada bulan Oktober, November tahun 1945, itu tanpa mengubah konstitusi. Tanpa mengubah konstitusi, kemudian bisa diterima dan dipraktekkan terus setelah itu. Sistem apa? Sistem parlementer, tanpa mengubah satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya saya semakin yakin bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 yang dihasilkan oleh pendiri negara itu lebih dekat ke model parlementer. Kenapa? Di luar yang dua tadi, presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini MPR. Presiden dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya oleh parlemen, MPR. Maka saya katakan di buku ini, sistem pemerintahan awal itu sebetulnya lebih dekat dengan sistem parlementer. Nah itu, soal sistem pemerintahan di awal Undang-Undang Dasar 45 awal itu. Nah makanya kemudian, karena kita sudah berparlemen, begitu membentuk konstitusi RIS yang sebagian orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 juga terlibat, Supomo, dan lain-lain di situ, makanya kita menggunakan sistem parlementer. Undang-Undang Dasar 45 pun menggunakan sistem parlementer, dan saya tidak mau terlalu dalam membicarakan ini, sistem parlementer itu. Lalu 59, Dekret Presiden 5 Juli 59, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembali kepada model presiden sebagai pusat kekuasaan. Dipraktekkanlah dari tahun 59, kemudian 66 pindah ke Pak Harto, sampai 99, 98 pindah ke Pak Habibie, sampai 99 Pak Habibie, sampai perubahan Undang-Undang Dasar 45. Pada ketika itu, terutama di zamannya Pak Harto, memang praktek pemerintahan kita itu relatif stabil. Stabil, sangat stabil. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah eksekutif yang dipimpin oleh presiden itu didesain sedemikian rupa bisa dikendalikan oleh eksekutif. Jadi maksud saya, legislatif itu bisa didesain sedemikian rupa dikendalikan oleh eksekutif. Di dalam buku saya tentang lembaga negara itu saya menceritakan mengapa pemilu yang dijanjikan lebih cepat
di awal kejatuhan Pak Karno itu kepada Pak Harto, itu salah satu yang dipikirkan agak keras itu bagaimana mendesain lembaga perwakilan. Makanya kalau dibaca ada 3 kali perubahan TAP MPR yang menjanjikan pemilihan presiden. Dengan apa? Yang menjanjikan pemilu. Pemilu itu selalu berubah-ubah. Pemilu itu berubah-ubah. Dan baru dilaksanakan tahun 71 setelah Undang-Undang nomor 15 tahun 69 disahkan. Apa yang dilakukan? Salah satu substansi dalam undang-undang itu adalah Undang-Undang Susduk dan Undang Pemilu adalah bagaimana mengelola dalam tanda petik komposisi keanggotaan DPR terutama yang kemudian akan jadi anggota MPR. Muncullah di situ pemilu untuk memilih anggota DPR dengan memberikan jatah khusus 100 kursi kepada ABRI ketika itu. Padahal yang mau dipilih jumlah anggota DPR itu 460, 100 sudah diambil oleh ABRI, 360 diusahakan fusi partai-partai yang ada, lalu Golkar dibesarkan. Akhirnya apa? Kekuatan mayoritas di parlemen itu dipegang oleh eksekutif. Maka itu stabil banget. Begitu stabilnya, kalau dibaca bukunya Profesor Yusril Iza, dari tahun 67 kata Yusril, sampai tahun 95 ketika bukunya itu ditulis, tidak ada satupun rancangan undang-undang yang berasal dari usul inisiatif DPR. Begitu stabilnya. Jadi apa yang disampaikan pemerintah, itu jadi semua. Yang agak keras perdebatan itu cuma 2 saja kalau saya lacak. Karena di buku Pergeseran Fungsi Legislasi, saya tulis itu. Perdebatan soal KUHAP, itu agak panjang. Perdebatan soal Undang-Undang nomor 174. Di luar itu sebetulnya, itu jalannya fine-fine saja. Makanya tidak salah ketika itu DPR dianggap sebagai tukang stempel dari semua keinginan pemerintah. Kenapa? Semuanya dikendalikan oleh Pak Harto ketika itu sebagai presiden yang sekaligus sebagai pembina kekuatan politik terbesar di DPR. Makanya ketika Orde Reformasi, salah satu poin yang dinilai krusial adalah bagaimana meninjau ulang posisi presiden yang begitu dominan. Bung Karno begitu dominan dengan sistem presidensil yang disebut dalam tanda petik itu. Pak Harto begitu dominan. Kenapa? Pak Karno menguasai parlemen, kemudian Pak Harto menguasai parlemen. Akhirnya apa? Parlemen itu merasa tidak kelihatan kehadirannya. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 mau berubah, salah satu ide yang berkembang itu adalah bagaimana memperkuat posisi DPR lalu membatasi kekuasaan presiden. Itu berkali-kali disebut di dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di tengah pemikiran begitu, timbul kesepakatan bersama, kita okelah kita sepakat dengan sistem presidensil dengan melakukan beberapa perbaikan. Karena apa? Tidak memilih model parlementer, ada trauma sejarah. Trauma sejarah ketika praktek parlementer tahun 45, mulai dari bulan November itu, sampai tahun 59, terjadi perpecahan di mana-mana. Terjadi jatuh bangun kabinet. Itu jadi traumatik. Nah, faktor pengalaman sejarah itu dijustifikasi oleh MPR dengan mempertahankan sistem presidensil. Saya mau cerita sedikit ketika di Filipina terjadi kejatuhan Marcos tahun 86, itu para pemikir di Amerika, di Filipina, baik politik maupun hukum tata negara mengatakan, apa iya kita harus bertahan dengan sistem presidensil yang menghasilkan tokoh otoriter seperti Marcos? Apa tidak sebaiknya dilakukan kaji ulang? Apakah kita mau tetap dengan sistem presidensial atau mau berubah ke model lain? Akhirnya Corazon Aquino membentuk sebuah tim khusus untuk mengkaji itu. Diperdebatkan, hasilnya tetap mempertahankan sistem presidensial
dengan memperbaiki relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Kita ketika mengubah Undang-Undang Dasar 45 tahun 99 juga muncul perdebatan soal itu. Tapi itu lebih banyak di luar. Saya masih ingat para Madinah menjadi salah satu tempat mendiskusikan untuk mengangkat apakah iya kita dengan sistem presidensial atau mau dengan sistem parlementer. Mengakhirkan sebuah buku ketika itu, dan itu disemin. Sekolah Konstitusi pada Nampaknya Prof. Saldi sedang mengalami gangguan ya? Gangguan jaringan atau... Baik, teman-teman, nampaknya Prof. Saldi sedang mengalami gangguan jaringan. Kita tunggu sama-sama Prof. Saldi barangkali ya. Oh ya, di sini juga saya juga ingin menyapa Prof. Yuliandri selaku Rektor Universitas Andalas. Terima kasih Prof. sudah bersedia bergabung di Studium Generale Sistem Pemerintahan Indonesia. Baik, kita masih menunggu Prof. Saldi ya teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan nanti dikirim langsung saja ke chat private ke saya. Karena kebetulan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, nanti akan kami pilih 3 untuk sesi pertama terlebih dahulu. Ya, Halo. barangkali. Oh ya. Halo. Halo, Prof. Ya, ini terpaksa saya pakai. Iya, Prof. Apa, Prof? Nah, tadi sampai di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang bisa dijelaskan ketika itu? Pengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu mau mempertahankan sistem presidensial dengan cara memperbaiki karakteristik yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang diperbaiki ketika itu adalah berupaya mengembalikan kepada model atau karakteristik sistem presidensial yang sesungguhnya. Tadi kita mengatakan pemilu misalnya tidak dicantumkan di dalam konstitusi, perubahan konstitusi mencantumkan pemilu di dalamnya secara eksplisit. Ada pemilu untuk memilih anggota legislatif, ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan itu dilaksanakan langsung. Ini salah satu ciri atau karakteristik sistem presidensial yang diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, membatasi secara jelas periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Dulu di Undang-Undang Dasar 45 awal memang ada pembatasan masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi untuk berapa periodenya tidak ada. Nah sekarang di Undang-Undang Dasar 45 masa jabatan 5 tahun, kemudian hanya paling banyak 2 periode. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan tentang masa jabatan presiden itu mirip dengan konstitusi Amerika Serikat. Presiden memegang masa jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Mirip dengan kita. Tapi di Amerika Serikat itu ketika George Washington terpilih menjadi presiden pertama dan dia terpilih lagi menjadi presiden periode kedua, di pelantikan periode keduanya dia mengatakan bahwa itu adalah pelantikan terakhirnya sebagai presiden. Dia tidak mau jadi presiden untuk periode berikutnya, karena masih banyak putra-putri Amerika yang bisa menduduki posisi itu. Itu menjadi konvensi ketatanegaraan dalam waktu yang cukup panjang, sampai dilanggar oleh Roosevelt, ketika Roosevelt terpilih menjadi presiden 3 periode lebih. Nah, gara-gara Roosevelt itu muncullah, amandemen terkait dengan masa jabatan dan priorisasi masa jabatan presiden Amerika Serikat. Muncullah amandemen yang mengatakan no person should be elected to the office of the president more than twice. Bla 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 dan seterusnya. Eksplisit dikatakan tidak seorang pun bisa menduduki kursi kepresidenan lebih dari 2 periode. Ya mirip dengan perubahan di konstitusi kita juga. Itu yang kedua. Yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah alasan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatan. Jadi karena posisi masa jabatan presiden 5 tahun itu fix, dia tidak bisa dijatuhkan oleh proses politik sebagai salah satu karakteristik sistem presidensil, maka kemudian muncullah pasal yang memungkinkan presiden dijatuhkan dalam masa jabatan kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di konstitusi, yang kita kenal kemudian dengan impeachment articles. Bagaimana proses pemberhentiannya juga didesain oleh konstitusi kita. Dulu, itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45, muncul dalam TAP MPR. Tapi sekarang enggak. Pemberhentian presiden dan wakil presiden itu disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang terakhir, yang juga diperbaiki itu adalah soal memosisikan ulang MPR, yang dulu lembaga tertinggi negara, sekarang menjadi lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu desain yang dilakukan. Kalau dilihat itu, semua karakteristik sistem presidensial yang kita pahami diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan. Nah, yang agak berbeda memang pada fungsi legislasinya. Nanti mungkin ada sesi lain kita bercerita yang soal begitu. Nah, setelah ada perubahan misalnya, ada perubahan dalam proses pengisian presiden, pemilihan presiden, masa jabatan itu dan segala macamnya. Lalu setelah tahun 2002 memasuki 2004, untuk pemilihan langsung pertama, memang muncul beberapa desain di tingkat undang-undang yang sebagian orang menganggap itu sih sebetulnya berbeda dari apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kalau dibaca di buku ini, saya ada menulis sebuah bab, yaitu praktek sistem presidensial setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Satunya saya mengatakan yang terjadi praktek sistem presidensial multipartai dengan kepartaian majemuk. Dan itu sebetulnya banyak terjadi di mana-mana. Dan itu salah satu kajian yang sangat menarik bagi orang yang mendalami sistem presidensial di seluruh dunia. Yang kedua itu saya katakan ada demokrasi ambang batas. Nah, ini poin yang krusial ya. Demokrasi ambang batas, karena ada rumusan pasal 6 ayat 2 tentang siapa yang berhak menjadi presiden, mencalonkan presiden. Kalau dibaca rumusan konstitusinya itu adalah
Bagi saya misalnya, ambang batasnya itu ada pada partai politik peserta pemilu. Jadi saya menganggap kalau sudah jadi peserta pemilu, bisa mengajukan pasangan calon presiden. Tapi hukum atau undang-undang menentukan berbeda. Ada threshold yang harus dipenuhi. Dan kemudian threshold ini coba diuji ke Mahkamah Konstitusi sejak pemilu 2004 sampai pemilu terakhir. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu konstitusional. Sekalipun ada setiap putusan terkait dengan threshold, presidensial threshold itu selalu ada hakim yang dissenting. Kenapa? Mahkamah Konstitusi mengatakan itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang. Makanya saya katakan ini kalau sempat baca di salah satu subjudul itu, demokrasi ambang batas. Saya jelaskan ambang batas di parlemen, ada parliamentary threshold, ada ambang batas pengajuan pasangan calon presiden, disebut dengan presidential threshold. Ini praktek yang muncul setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45, yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Tapi secara hukum, bahwa untuk mengajukan pasangan calon presiden itu harus memenuhi threshold tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Ada juga saya jelaskan soal pengelolaan kabinet. Di dalam buku ini saya menceritakan, ada perbedaan dari waktu ke waktu soal prerogatif presiden dalam mengisi anggota kabinet. Ada perbedaan dari Ibu Mega, dari Gus Dur ke Ibu Mega. Ibu Mega selesai menjadi presiden, pindah ke Pak SBY, itu berbeda caranya, memaknai atau praktek yang muncul untuk pengisian jabatan menteri. Pindah ke Pak Jokowi itu berbeda juga. Nah ini bisa jadi kajian yang menarik bagi teman-teman yang mendalami isu-isu hukum tata negara. Misalnya saya mau mencontohkan, dulu Pak SBY ketika jadi presiden, karena dia kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, tapi dia sadar juga bahwa dia dibangun di atas koalisi partai politik. Akhirnya apa? Salah satu yang disebut oleh Jayadi Hanan itu di dalam bukunya, presidential goods itu adalah soal jabatan menteri. Jadi benda-benda yang dimiliki, yang bisa ditawarkan oleh presiden kepada mitranya, itu termasuk salah satunya itu adalah jabatan menteri. Nah, Pak SBY menyadari, saya ada koalisi, tapi ada kekuasaan yang besar diberikan oleh konstitusi. Pak Presiden minta, oke, Anda punya jatah 3 menteri, tolong kasih saya sejumlah tertentu nama, yang lebih dari 3 orang itu. Kalau nggak salah saya 2 atau 3 kali lipat. Nah, nanti Presiden memilih di antara nama itu mau diletakkan di mana. Pak Jokowi lain lagi modelnya. Nah, silakan ini diperdebatkan, karena saya tidak ingin terjebak untuk soal-soal yang muncul di tataran praktik. Nah, ini susahnya kalau kuliah terkait dengan konstitusi lalu muncul praktek yang suatu waktu bisa menjadi subjek untuk di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Saya harus agak bisa menahan diri. Walaupun kalau dalam pemberian kuliah ini sebetulnya ada ruang untuk memperdebatkannya. Tapi saya tidak boleh menunjukkan saya ada di posisi bagaimana untuk soal yang begini. Itu yang bisa saya antarkan. Kalau tadi saya diberi waktu sampai 10.15, ini dari catatan saya sudah hampir 11.30. Saya tetap menyediakan ruang bagi kita untuk berdiskusi topik yang hari ini disampaikan ke kita bersama. Saya berharap teman-teman yang ikut di forum ini, saya kira banyak sekali, tadi jumlahnya lebih dari 300, masih banyak topik yang terkait dengan sistem pemerintahan itu yang bisa ditulis. Banyak sekali, pengangkatan menteri kah, atau bagaimana relasi antara presiden dengan DPR, presiden dengan DPD, presiden dengan pimpinan, dengan partai politik, dan segala. Banyak sekali topik yang harus juga. Saya melihat ya, diskursus
atau perdebatan soal sistem pemerintahan itu baru memang mulai muncul di kita itu ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai. Sebelumnya sangat jarang ada perdebatan-perdebatan yang mendalam soal apa? Soal sistem pemerintahan ini. Tapi itulah salah satu keuntungannya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada topik yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan dan itu kemudian ditangkap menjadi topik yang dimamah atau ditelaah oleh khalayak yang berminat untuk topik-topik itu. Dan salah satu topiknya itu adalah soal sistem pemerintahan. Bisa ditelusuri. Dulu kita kalau belajar sistem pemerintahan itu hanya tahu apa beda sistem presidensial dan parlementer. Itu saja, terbatas pengetahuan kita di situ. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ternyata banyak aspek yang bisa dikaji dari sistem pemerintahan. Dan itu sudah menjadi bagian dari perdebatan atau diskursus politik dan hukum tata negara di Indonesia. Terima kasih. Saya dengan senang hati menunggu respon dari kita yang hadir di ruangan ini. Masih banyak hal sebetulnya yang bisa disampaikan. Ini waktu yang terbatas. Jadi Mas Fitra nanti kalau ada agak lebih dalam, mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi soal sistem pemerintahan ini. Dan mungkin juga bisa diundang mereka-mereka yang dulu pernah ikut merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau teman-teman mau mengikuti seberapa dalam sistem pemerintahan ini diperdebatkan, silahkan baca risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Saya sudah pernah membacanya dengan detail, karena itu bagian dari ketika saya nulis disertasi dulu, dan saya bisa mengatakan sebetulnya soal sistem pemerintahan tidak terlalu dalam diperdebatkan di perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, sekarang ada ruang bagi kita untuk mencari, menelusuri terus-menerus soal sistem pemerintahan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Saldi atas pemaparannya, sangat luar biasa tadi, sangat komprehensif sekali ya kalau misalkan kita lihat tadi sampai dari karakteristik, lalu perkembangan dan juga gambaran sekarang sudah sangat berkembang sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Dan tadi juga Prof. Saldi sudah bilang kalau misalkan memang untuk mengingat waktu yang terbatas juga teman-teman, tadi di sini saya sudah terima dari jam 10:30 Prof, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan barangkali, dan memang mungkin tidak bisa untuk dibacakan satu persatu teman-teman, tapi untuk sesi pertama ini mungkin saya akan persilakan untuk 3 orang terlebih dahulu. Tadi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Yang pertama barangkali ada pertanyaan dari Mas Arfandi, SK2.0 Arfandi, mengenai adanya peran MK Prof dalam sistem pemakzulan gitu. Apakah itu berpengaruh pada sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri? Mungkin mau langsung dijawab Prof atau di... Oke. Nah, begini, soal sistem pemakzulan ya. Kalau dibaca desain sistem pemakzulan atau pemberhentian presiden dalam masa jabatan di konstitusi kita dibandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat misalnya, di sistem kita itu jauh lebih sulit untuk memakzulkan presiden dibandingkan Amerika Serikat. Proses di Amerika Serikat itu jauh lebih politis dibandingkan proses yang ada di kita. Kita lihat kemarin pengalaman Donald Trump di ujung-ujung masa jabatannya, atau pengalaman Bill Clinton misalnya. DPR sudah mengirim pemakzulan itu untuk diproses di tiba-tiba karena karena ada syarat di situ bahwa pemakzulan itu harus didukung oleh 2/3 dari jumlah kekuatan politik yang ada di Senat. Akhirnya tidak terjadi. Mental Bill Clinton, walaupun banyak bukti yang menunjukkan dia berbohong. Jadi ini harus diingat ya, Bill Clinton itu dituntut bukan karena proses perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky, tapi lebih kepada dia berbohong di depan publik, menyatakan bahwa dia tidak berselingkuh, tapi bukti menunjukkan dia berselingkuh. Pembohongannya itu yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, sebagai perbuatan tercela. Tapi mentah sampai kalau misalnya Senat ketika itu dikuasai oleh Republik sampai
pada angka di atas 2/3, maka proses itu akan cepat lanjut saja. Karena semua orang Republik sudah setuju untuk memakzulkan Bill Clinton. Tapi karena tidak sampai 2/3, selesai. Sama saja yang terjadi dengan Donald Trump kemarin. Jadi tetap pada proses angka. Tapi di kita, itu jauh lebih sulit dan prosesnya ada proses yuridis. Meskipun sebagian orang mengatakan, kalau sudah ada dakwaan dari DPR, disampaikan itu harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membenarkan apa yang didakwakan atau yang disebutkan, dinyatakan oleh DPR itu, lalu disampaikan lagi ke MPR. Ini kan katanya politik, hukum, politik. Tapi terlepas dari perdebatan itu, sebetulnya proses pemakzulan di kita tuh jauh lebih sulit. Jadi kalau orang bermimpi mau memakzulkan presiden, itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Ada proses politik, proses hukum di Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke proses politik di MPR. Nah, tadi kepada pertanyaan Mas Arfandi tadi, ada pengaruhnya enggak peran MK dalam sistem pemakzulan? Ada. Kenapa? Itu mempersulit proses. Satu. Yang kedua, menjadikan proses politik memiliki justifikasi hukum. Sehingga dengan demikian, presiden di Indonesia jauh lebih sulit diberhentikan di tengah jalan dibandingkan dengan di Amerika Serikat sekalipun. Itu Mas Arfandi. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ada dua ya, Mas Arfandi. Pertama, mempersulit proses. Yang kedua, memberikan justifikasi hukum terhadap proses politik dalam impeachment, karena memang itu sangat terkait dengan ekses politik begitu. Lalu untuk yang kedua, Prof, ini barangkali dari Mas Jeter, barangkali ya, apa tadi sudah dibacakan. Mungkin yang sekarang kita coba barangkali Mas Jeter bisa untuk memberikan pertanyaannya secara langsung, karena menarik. Siap, terima kasih Mas Aryo. Prof, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Mas. Saya bertanya langsung ini, Prof. Ini ketika fokus kekuasaan kita itu terbagi pada legislatif dan eksekutif, ini akhirnya kan menjadi sebuah drama politik yang akhirnya kita dipertontonkan dengan berbagai macam hal, yang mulai dari seperti untuk pengesahan sebuah produk undang-undang saja itu banyak memakan waktu yang lama, seperti itu, Prof. Terus hal lainnya adalah kita melihat hak prerogatifnya presiden ketika memilih menteri itu akhirnya tidak kalau menurut saya tidak sebaik yang pernah terjadi di masa Orde Baru, yaitu ketika seorang menteri menduduki jabatannya itu betul-betul orang yang berkompeten pada bidangnya. Ya salah satu contoh lah, dulu ketika saya masih sekolah, saya sangat bangga dengan menteri pendidikan kita waktu itu di zamannya Profesor Fuad Hasan. Ya, Fuad Hasan, yang betul-betul pada kompetensinya betul-betul dia orang pendidikan sehingga mengatur kurikulum yang begitu baku. Nah, hal-hal ini seperti ini yang ketika terjadi begini, Prof. Pertanyaan saya, apakah di kemudian hari ketika banyak terjadi pertentangan ini, apakah bisa saja terjadi kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 seperti dulu yang pernah terjadi ketika kita menggunakan undang-undang lain, akhirnya keluar dekret presiden, kita harus kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Mas Jeter, sebetulnya kita tidak perlu juga terlalu takut dengan ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kalau kita mau berpikir negatif, ya ini mengganggu segala macam, ini tidak stabil, ya. Tapi kalau kita mau tahu juga ada sisi positifnya juga dari ketegangan itu, fungsi checks and balance jalan. Gitu. Justru kita harus bercuriga kalau apa yang diinginkan presiden itu diikuti semua terus oleh legislatif. Kenapa? Kekuatan mayoritas dipegang oleh presiden.
Justru itu tidak baik untuk sistem presidensial. Jadi ini dari sisi mana kita memandang yang soal yang begini. Nah, makanya saya tadi mengatakan bahwa konsep sistem pemerintahan presiden saling seimbang relatif. Konsep ini sebetulnya harus selalu checks and balance. Itu yang idealnya dibangun. Nah, tapi dalam praktek apakah terjadi sesuatu yang di luar itu? Banyak. Kita jangan melihat di Indonesia saja. Di Amerika misalnya. Itu juga kadang-kadang apa yang dimaui oleh presiden karena sama partai jalan saja semuanya. Tapi kalau dilihat sebagai posisi yang terpisah, harusnya menurut saya pendukung presiden di parlemen itu penting karena tidak mungkin tidak ada dukungan real di parlemen itu. Tetapi dukungan dari pendukung presiden di parlemen itu juga melalui proses yang diketahui oleh publik. Jadi ada perdebatan juga. Saya masih ingat ya salah satu peristiwa, suatu waktu Barack Obama itu sudah menjadwalkan kunjungan ke Indonesia. Itu kunjungannya akan dipusatkan di Bali. Itu kapal-kapalnya itu sudah mulai merapat di sekitar Bali karena akan datang presiden, dan semuanya sudah diagendakan, para stafnya sudah ada di Denpasar. Tiba-tiba Obama membatalkan itu. Apa alasan Obama mengatakan? Obama partainya Republik, dia katakan, saya belum selesai berdiskusi dengan partai Demokrat katanya, sebagai partai pendukung saya untuk menggolkan agenda soal asuransi ketika itu. Asuransi sosial. Asuransi kesehatan. Kebayang nggak oleh kita bahwa agenda yang ditawarkan oleh presiden yang dari Partai Demokrat disampaikan ke Partai Demokrat di Senat dan di House-nya, itu pun tidak otomatis diterima oleh mereka melalui proses perdebatan panjang juga terlebih dahulu. Nah, tentu kita melihat kalau ada perdebatan itu ada ruang publik untuk ikut serta. Nah, kita jangan terlalu pesimis juga. Kita ini kan baru menggunakan sistem presidensial dalam pengertian yang sesuai dengan karakteristik yang kita ceritakan tadi. Ini proses awal yang kita memerlukan waktu untuk sampai ke tahap yang jauh lebih matang. Jadi nggak perlu mutung juga kita melihat praktek yang ada hari ini. Itu satu. Soal hak prerogatif ya. Kita nggak boleh juga mengatakan di Indonesia jauh lebih jelek dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, sebagai contoh itu. Di Amerika Serikat tidak juga 100% hak prerogatif itu untuk menentukan menteri. Kenapa? Karena calon yang diinginkan oleh presiden itu harus dapat approval dulu dari Senat. Jadi itu bukan pertarungan sederhana juga. Dulu Bush Junior pernah mengajukan seorang calon Menteri Tenaga Kerja, itu ditolak oleh Senat. Kenapa? Berdasarkan data yang ditelusuri Senat, ini calon ini pernah menyembunyikan imigran gelap di rumahnya. Diajukan keberatan. Akhirnya terpaksalah Presiden mengganti calon yang bersangkutan. Maaf, itu apa di Clinton atau di George Bush, saya ingat. Tapi ada peristiwa itu. Anda bisa lihat misalnya, pengajuan menteri yang kemarin yang diajukan oleh Joe Biden kepada Senat itu memerlukan proses yang sangat lama. Kenapa? Harus lobby segala macam. Kenapa? Ternyata tidak 100% juga hak prerogatif itu dimiliki oleh presiden. Nah, di Indonesia memang ada perbedaan, dan saya pikir untuk mengembalikan ke prerogatif itu, meskipun saya sadar sepenuhnya bahwa itu tidak. Jadi mungkin calon-calon yang diajukan oleh partai. Kita misalnya ada pilihan dari partai politik
Dan itu tentu ada proses endorsement dari partai politiknya. Ada pilihan yang bukan partai politik itu pasti apa? Pasti ditentukan oleh presiden. Tapi di mana-mana tidak ada yang 100% apa ini hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri. Tidak ada 100%. Tidak ada yang 100%. Pasti ada tawar-menawar dengan kelompok ini, dengan ini, dan segala macamnya. Kalau didengar ya cerita-cerita apa namanya orang-orang yang apa pernah masuk kabinet itu dia katanya juga, wah ini saya juga tahu terakhir gitu-gitu segala macam. Itu membuktikan bahwa prerogatif dalam menentukan menteri itu tidak mungkin bisa dilakukan 100%. Apalagi kalau presiden yang terpilih itu memang didukung oleh koalisi partai politik. Pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan dengan partai politik pendukungnya. Nah, itu sudah mereduksi sebetulnya prerogatif yang diberikan pasal 17 itu. Jadi, tidak mungkin 100%. Jadi, konstitusi memang mendesain ideal, tapi praktek di bawahnya itu pasti ada bukan praktek yang terjadi di ruang hampa begitu. Begitu Mas Jeter. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Barangkali itu mencerahkan juga untuk Mas Jeter. Selanjutnya dari Mas Endrianto, SPI Endrianto, mengenai pertanggungjawaban. Mungkin Mas Endri boleh untuk meng-unmute. Endrianto Bayu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari pemerintahan presidensial itu sendiri, Prof. Kita kan tahu sebelum amandemen presiden itu kan ditempatkan sebagai sosok sentral gitu kan ya, sebagai orang yang memegang kekuasaan sangat besar. Meskipun pasca amandemen itu ada mekanisme perimbangan kekuasaan atau check and balances. Nah, apabila dikomparasikan gitu ya sebelum amandemen kemudian sama setelah amandemen saat ini, konsep pertanggungjawaban presiden yang ideal itu seperti apa, Prof? Karena mengingat kalau sebelum amandemen itu kan dilakukan pada MPR gitu ya. Tapi pasca amandemen bentuk pertanggungjawabannya itu menjadi menurut saya kurang jelas karena dalam hal ini presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga logikanya kalau misalnya presiden dipilih maka presiden kan harus bertanggung jawab secara tidak jelas. Objek pertanggungjawabannya itu ditujukan kepada siapa? Apakah secara rakyat secara langsung atau kepada DPR atau kepada MPR? Nah, ini ideal menurut sistem pemerintahan presiden saat ini. Terima kasih. Ya, Mas Endrianto, Mas Endrianto Bayu ya soal pertanggungjawaban pemerintahan. Jadi sebetulnya kalau kita baca desain konstitusi sebetulnya itu antara satu pemegang kekuasaan dengan pemegang kekuasaan lain itu kan saling ada checks and balance. Jadi itu ini ada eksekutif di bawah presiden, ini ada legislatif, ada yudikatif dan segala macamnya. Itu kan sebetulnya didesain sedemikian rupa kayak planet-planet yang ada di tata surya itu. Jadi bagaimana dia satu lain saling mengontrol sehingga tidak berbenturan satu sama lainnya. Nah, itu. Jadi bagaimana soal pertanggungjawaban? Ini kan jelas. Kalau pertanggungjawaban eksekutif di bawah presiden itu ke presiden. Jelas pertanggungjawaban. Lalu presiden bertanggung jawab kemana? Karena tidak ada lembaga lagi yang bisa minta pertanggungjawaban seperti MPR tempo hari. Nah, disinilah fungsinya ada pemilu berkala itu. Pemilu berkala itu tujuannya untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pemilu berkala itu untuk melakukan koreksi terhadap kekuatan mayoritas di lembaga legislatif yang sedang ada. Saya mau contohkan begini. Apa yang terjadi misalnya ketika Presiden Presiden Obama misalnya itu
eksekutifnya dikuasai oleh Demokrat, tapi kemudian senatnya dikuasai oleh Republik. Nah, ini sudah ada bangunan checks and balance di antara dua ini. Tapi kalau bertanggung jawab secara politik, nah itu memang desainnya bukan desain dalam sistem presidensil. Pemilu salah satu fungsinya adalah kalau pemilih merasa bahwa ini presiden yang sedang berkuasa tidak lagi bisa melanjutkan amanah, maka di pemilu berikutnya orang akan mindahkan pilihan ke tempat lain, ke calon lain. Kalau lembaga legislatif juga begitu. Ini wah dong, tidak bisa lagi, sudah kita kasih sekian tahun, tidak ada perkembangan yang baik untuk rakyat, nanti akan pindah ke tempat lain. Tapi memang ini bukan sesuatu yang mudah menjadikan pemilu berkala itu, walaupun secara ideal dianggap untuk melakukan evaluasi kepada yang sedang berkuasa, memang tidak mudah. Tidak mudah dalam pengertian, kadang-kadang kita terbatas untuk memilih. Calonnya terbatas, ininya terbatas, segala macam. Nah, itulah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Makanya saya mengatakan di buku itu, ada problem yang harus diselesaikan yang terkait dengan threshold itu semua. Bagaimana menyelesaikannya? Menurut saya salah satunya adalah karena Mahkamah Konstitusi misalnya mengatakan bahwa ini kan kebijakan pembentuk undang-undang, harus ada debat ulang di pembentuk undang-undang soal kebijakan itu. Nah, saya tidak mau meneruskan topik yang begini, Mas Endrianto. Tapi bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu seperti yang saya ceritakan tadi. Ada pemilu berkala sebagai salah satu mekanisme untuk menilai, mengevaluasi dukungan pemilih kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu Mas Endrianto. Baik, terima kasih Prof. Saldi atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Barangkali dari Mbak Firda, Mbak Firda SK 230 Firda, mengenai Kepala Negara dan Perdana Menteri, mungkin dipersilakan untuk pertanyaan langsung. Oke, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gini, dalam sistem parlementer itu kan ada kepala negara dan perdana menteri. Nah, itu hubungan kerjasama antar keduanya itu seperti apa, Prof? Tugas-tugasnya atau hubungan kerjasama antara kepala negara dengan perdana menteri. Ya, Mbak Firda. Kalau kita lihat desain di sistem parlementer memang memisahkan ya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Jadi chief head of state itu dibedakan dengan chief of executive. Ada kepala negaranya itu raja, ada ratu, ada presiden, ada perdana menteri kayak di Inggris, di Malaysia. Ada juga disebut dengan kanselir atau chancellor kayak yang di Jerman. Bagaimana hubungannya? Ini hubungannya memang lebih kepada soal-soal hubungan simbolik. Tapi bukan tidak ada hubungan mekanisme ketatanegaraan penting. Misalnya begini, di negara bersistem parlementer, kalau Perdana Menteri dengan jajaran pemerintahnya yang sedang berkuasa mengalami krisis kepercayaan publik yang luar biasa, itu kerap kali kepala pemerintahan itu atau Perdana Menteri itu akan datang ke kepala negara. Apa gunanya dia datang? Bisa saja dia mengembalikan mandatnya, lalu minta raja atau kepala negara mengumumkan untuk dilakukan pemilihan umum yang dipercepat. Itu salah satunya. Ketika terjadi krisis politik seperti itu, maka kemudian fungsi dari kepala negara itu menjadi
fungsi yang meredakan, yang mengendalikan keadaan sampai situasinya kembali normal. Kita ingat misalnya pertarungan yang terjadi antara Anwar Ibrahim dengan Mahathir Muhammad dengan Muhyiddin Yassin, menjelang Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri karena ada krisis politik, itu kan semuanya kembali kepada raja. Anwar yang saya dengar itu minta supaya ada pemilu dipercepat. Nah, itu fungsi dari kepala negara, fungsi soal mengatasi situasi krisis seperti itu. Thailand misalnya, ketika terjadi krisis politik antara Perdana Menteri dengan parlemen misalnya, itu kemudian raja biasanya mengambil peran penting mengendalikan situasi seperti itu. Nah, inilah salah satu keuntungan sistem parlementer. Ada lapis kepemimpinan yang tetap mempertahankan berjalannya pemerintahan. Kalau terjadi krisis di jajaran eksekutif, maka kemudian ada level di kepala negara yang bisa menjaga situasi menjadi lebih baik. Tapi dalam sistem presidensial, kan kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada pada diri satu orang. Jadi kita jadi sulit membedakan, ini hari ini Pak Jokowi ini bertindak sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintah. Karena dia ada pada diri satu orang. Kalau di negara bersistem parlementer itu jelas. Kalau ini fungsi kepala negara ini dijalankan oleh raja, ratu, presiden kayak di Jerman itu. Misalnya kalau kita mengirim duta ke Jerman, yang menerimanya bukan kanselirnya Merkel itu, tapi yang menerimanya presiden. Karena itu lebih kepada kekuasaan simbolik. Nah, itu apanya. Jadi ini fungsinya, jangan pernah membayangkan bahwa kepala negara dalam sistem presidensial itu tidak punya peran apa-apa. Peran penting. Bahkan kerap kali negara-negara yang sering pertikaian politik di jajaran eksekutif legislatif itu, peran kepala negara menjadi jauh lebih penting. Di Indonesia misalnya, ketika kita menggunakan sistem parlementer, ketika terjadi pergantian kekuasaan yang tiap sebentar itu, Soekarno dengan Bung Hatta itu kemudian menunjukkan peran bagaimana menjaga situasi itu agar tidak terjadi kekosongan. Jadi transisi kekuasaan dalam sistem parlementer itu melibatkan peran penting dari kepala negara. Misalnya begini, contohnya. Kalau ada 5 partai politik peserta pemilu dalam sistem parlementer, lalu tidak ada yang meraih suara mayoritas, karena mayoritasnya harus di atas 50%, maka biasanya kepala negara akan memanggil partai peraih suara terbanyak. Apa yang dipanggil? Dikatakan, Anda ini peraih suara terbanyak, tapi tidak mayoritas, belum sampai 50% lebih. Oleh karena itu, untuk membentuk pemerintahan, Anda harus mencari partner untuk mencapai angka 50%. Itu peran kepala negara seperti itu. Jadi akan datang, partai peraih suara terbanyak akan datang menghadap kepala negara, kemudian diberi otoritas untuk membentuk koalisi. Kepala negara juga berperan misalnya untuk menentukan kapan dilaksanakan jadwal pemilihan yang dipercepat, kalau pemilu dipercepat. Jadi ada peran-peran strategis juga yang dimainkan oleh kepala negara, meskipun untuk otoritas menjalankan roda pemerintahan dalam pengertian eksekutif, itu memang lebih fokus kepada chief eksekutif, Perdana Menteri kah, kanselir kah, dan segala macamnya itu. Jadi, apakah sistem parlementer, sistem presidensial itu ada kekuatan dan ada kelemahan masing-masing. Nah, memilih model parlementer harus menerima konsekuensi dari model parlementer, memilih presidensial harus menerima konsekuensi dari sistem presidensial itu sendiri. Itu Mas Aryo, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Teman-teman, berhubung waktunya sekarang sudah 11.34 dan memang ada keterbatasan waktu, jadi tidak bisa semua dipersilakan untuk bertanya.
Jadi mohon maaf juga dari kami tidak bisa untuk membacakan semua pertanyaan. Dan mungkin terakhir Prof, barangkali closing statement dari Prof Saldi. Ya, saya tidak akan melakukan closing statement ya di materi, tapi saya senang teman-teman di advokasi konstitusi mengadakan sekolah konstitusi ini, karena banyak sekali isu-isu konstitusi kita, isu-isu ketatanegaraan kita itu yang tidak pernah mau diperdebatkan secara dalam. Nah, kalau sekolah ini bisa, lalu banyak peserta yang bisa bergabung, kita punya ruang yang banyak sebetulnya untuk mendiskusikan soal-soal ketatanegaraan kita. Saya kerap mengikuti di YouTube itu kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Hakim Agung Amerika Serikat itu. Hakim Agung itu betul-betul memberikan wacana bagaimana memahami konstitusi Amerika Serikat. Jadi kemana pergi misalnya, kalau saya lihat, karena saya lebih suka melihat di antara beberapa hakim itu kayak Justice Breyer yang sekarang didebatkan mau pensiun lebih cepat, itu dia kemana-mana selalu melihatkan konstitusi Amerika Serikat tuh yang begini kan. Lalu bagaimana Mahkamah Agungnya memberikan tafsir terhadap konstitusi Amerika Serikat itu. Dan saya bayangkan sekolah konstitusi bisa jadi modal awal sih sebetulnya untuk mendiseminasi isu-isu konstitusi kita yang memang memerlukan proses pendalaman lebih lanjut. Dan saya senang melihat jumlahnya saya banyak yang tertarik dengan isu-isu ini. Artinya apa? Semakin banyak orang paham semakin banyak orang mau belajar mendalami isu-isu konstitusi. Artinya apa? Kita masih akan makin punya ruang menuju kematangan berkonstitusi itu sendiri. Terima kasih, Mas Aryo. Baik, terima kasih Prof. Mungkin closing statement yang sangat baik ya, dan semoga Prof Saldi selalu diberikan kesehatan, Prof. Ya, semoga kita semua sehat ya. Ini situasi memang sekarang dalam tidak menguntungkan kita, penyebaran COVID yang makin meluas, dan hari demi hari kita diperlihatkan oleh angka korban yang sangat besar. Menahan diri untuk mengikuti apa yang disampaikan pemerintah itu menjadi salah satu kunci, bukan kunci satu-satunya, menjadi salah satu kunci untuk bisa keluar dari ancaman COVID yang makin meluas hari ini. Baik, terima kasih Prof atas nasihatnya. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian serta peserta dari Sekolah Konstitusi 2.0. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Saudara Haryo yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sungguh luar biasa sekali pemaparan materi dari Profesor Saldi Isra SHMPA pada hari ini. Banyak sekali insight serta pengetahuan yang didapatkan melalui acara hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Advokat Konstitusi berterima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Saldi Isra yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan menjalankan tugasnya. Terima kasih Prof sudah hadir memenuhi undangan kami, Prof. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Raja Grafindo Persada serta kepada Mahkamah Konstitusi yang turut membantu memfasilitasi terselenggaranya acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kita akan mengabadikan momen bersama. Kepada Saudara Rama Rifansyah bisa membantu mengarahkan untuk sesi foto bersama. Dipersilahkan. Untuk semua peserta, silakan minta kameranya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Udah, terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Rama. Baik, usai sudah acara kuliah umum pada hari ini, sekaligus pembukaan Sekolah Konstitusi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti update terbaru dari sosial media Advokat Konstitusi, baik di Instagram, TikTok, maupun website, karena setiap harinya akan ada publikasi tulisan yang menarik untuk disimak. Terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, maupun tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya Maria Francisca, pamit undur diri, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam bajikan. Selamat siang pada semua peserta dan terima kasih. Selamat siang.